Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang menjadi pembaca yang efektif. Menjadi pembaca yang efektif itu apa sih? Nah, di sini ada pengertiannya. Kita baca sama-sama ya. Menjadi pembaca efektif yaitu mampu membaca dengan tingkat kecepatan tertentu, mampu mengingat dan memahami materi yang dibacanya minimal 60%. Menjadi pembaca efektif berguna untuk memperoleh banyak pemahaman dari bacaan yang kita baca. Tidak ada gunanya dapat membaca dengan cepat, akan tetapi tidak dapat memahami isi bacaan dengan memadai. Sebaliknya, apabila kita dapat memahami dengan pemahaman penuh, mohon maaf ini terpotong ya, Ibu bacakan saja. Namun kecepatan bacaan kita sangat lambat. Dapat dikatakan bahwa kita membaca dengan tidak efektif atau tidak efisien. Ini tadi terpotong. Oleh sebab itu diperlukan keseimbangan ya yang baik antara kecepatan membaca dan pemahaman bacaan. Yang jelas orang dengan kemampuan membaca cepat tidak berarti kemampuan memahaminya berkurang. Dengan latihan yang tekun dan terus-menerus kita akan mampu membaca cepat sekaligus memahami banyak dari isi yang kita baca tadi. Selanjutnya, poin A, membaca dan mengenal unsur pembangunan buku non-fiksi. Oke. Begitu banyak kata bijak yang menyarankan kita banyak membaca buku. Misalnya, membaca adalah jendela dunia, atau dengan membaca kita dapat merengkuh dunia. Secara garis besar, buku yang kita baca dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku non-fiksi berisi gagasan atau ide atau perasaan penulis yang bersifat fiktif atau imajinatif. Buku fiksi perlu kita baca untuk menambah wawasan, memupuk minat baca, dan memupuk kreativitas. Sedangkan buku non-fiksi memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun secara apa ini? Secara populer. Oke, selanjutnya B. Merangkum buku. Merangkum adalah hasil menyarikan semua gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya. Harus sesuai isi dari buku tersebut. Selanjutnya bagian C, menelaah unsur buku dan membuat komentar. Nah, di sini ada unsur buku non-fiksi dan unsur buku fiksi. Nah, untuk unsur buku non-fiksi terdiri dari, kita yang harus telah nih, ada 6 bagian. Pertama, bagian cover buku. Kedua, rincian subbab buku. Ketiga, judul subbab. Keempat, isi buku. Kelima, cara menyajikan isi buku. Keenam, bahasa yang digunakan. Nah, itu yang tadi yang non-fiksi ya. Sekarang yang fiksinya. Pertama, bagian cover buku. Kedua, rincian subbab buku. Ketiga, judul subbab. Keempat, tokoh dan tokoh dan penokohan. 5, tema cerita. Keenam, bahasa yang digunakan. Dan yang terakhir ketujuh, penyajian alur cerita. Selanjutnya, poin D, mengamati contoh komentar terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Struktur komentar terhadap buku terdiri atas, pertama, data buku. Kedua, info singkat tentang terbitan atau edisi. Ketiga, ringkasan cerita. Keempat, tanggapan. Kelima, penulis tentang cerita. Keenam, penilaian terhadap buku. Dan yang terakhir ketujuh, data penulis. Selanjutnya,
Nah, ini tadi sekian pemaparan dari Ibu. Selanjutnya itu soal, latihan soal ya. Ini ada P terdiri dari pilihan gandanya 5 dan esanya 5. Esanya juga tidak terlalu sulit ya. Di sini hanya beberapa soal saja. Oke, Ibu bacakan, nanti kalian isi ya di kertas kalian, di kertas lembar. Selanjutnya fotokan ke WhatsApp Ibu. Oke, kita bacakan yang pertama. Ini kesalahan penggunaan kata dalam kalimat di atas adalah, kalian bisa baca kalimat di atasnya. Nah, ini ada pilihannya. A, B, C, D. Nanti kalian pilih yang mana? A, B, C, atau D. Nah, selanjutnya nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, ini ada kalimat 1 sampai 4. Kalimat tidak efektif ditunjukkan pada kalimat nomor. Kalian cari yang tidak efektif itu yang mana? 1, 2, 3, atau 4. Nah, jawabannya nanti kalian jawab di kertas. Misalnya yang pertama 1, jawabannya A saja. Ya, tulis di kertas A. Nomor 2 A. Selanjutnya nomor 3. Di sini ada teks juga. Kalimat yang tidak padu dalam paragraf di atas ialah. Nah, di sini ada paragraf kan, sebuah paragraf. Nah, di paragraf ini kalian cari kalimat yang tidak padu. Bagian mana yang tidak padu? Nanti kalian jawab di sini. Oke. Selanjutnya nomor 4. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang pada paragraf di atas ialah nomor 4 ya. Oke. Kalian isi titik-titiknya yang mana sih yang tepat, A, B, C, atau D. Oke, selanjutnya nomor 5. Ini nomor 5-nya ya. Kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi kekosongan pada kalimat di atas ialah. Kalian tinggal cari yang mana kata perimbuhan yang tepat. Oke, ini ada pilihannya A, B, C, atau D. Nanti kalian jawab salah satu. Selanjutnya, pilihlah kata-kata berikut yang termasuk ke dalam kata baku. Nah, di sini ada 2 pilihan ya. Nomor 6 sampai nomor 10. Ada kata baku dan tidak baku. Nanti kalian cari mana kata yang bakunya. Jawab, tulis di kertas. 6 sampai 10 ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ini PPT-nya ada yang terpotong juga. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.